Halo semuanya, pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya hidup di dunianya sendiri, di mana segala sesuatu berputar di sekitarnya? Pernahkah Anda berurusan dengan seseorang yang meskipun tampak menawan, ternyata sangat egosentris dan manipulatif? Dalam video hari ini, kita akan mengeksplorasi perilaku dan karakteristik seorang narsisis, membantu Anda mengenalinya secara instan. Anda akan belajar mengidentifikasi tanda-tanda peringatan untuk melindungi diri Anda dan hubungan Anda dari kemungkinan manipulasi dan penyalahgunaan emosional. Dengan panduan ini, Anda akan lebih siap untuk membela diri dan mempertahankan integritas emosional Anda saat menghadapi individu yang mencoba mendominasi dan mengendalikan Anda. Mari kita mulai. Pertama-tama, sangat penting untuk membedakan seorang narsisis dari seorang psikopat dan seorang sosiopat. Meskipun individu-individu ini mirip, mereka mewakili tipe kepribadian yang sangat berbeda dengan implikasi penting bagi hubungan interpersonal kita. Seorang narsisis adalah seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik. Kondisi ini ditandai dengan rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan yang tak terpuaskan akan kekaguman, dan kurangnya empati yang mencolok terhadap orang lain. Mereka sering menunjukkan perilaku egosentris dan obsesi dengan kesuksesan, kecantikan, atau gambaran diri yang diidealkan. Seorang narsisis dapat memanipulasi atau mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menunjukkan sedikit atau tidak ada pertimbangan terhadap perasaan orang lain. Harga diri mereka biasanya rapuh di bawah permukaan, membuat mereka rentan terhadap kritik atau kegagalan, meskipun jarang mengakuinya secara terbuka. Seorang psikopat, di sisi lain, menunjukkan perilaku antisosial, tidak menunjukkan empati atau penyesalan, dan seringkali impulsif dengan kecenderungan kuat untuk melakukan tindakan kriminal atau secara moral dipertanyakan. Akhirnya, seorang sosiopat memiliki banyak karakteristik yang sama dengan seorang psikopat, tetapi kecenderungan antisosial mereka umumnya merupakan hasil dari lingkungan yang sulit dan pengalaman hidup daripada predisposisi bawaan. Baik psikopat maupun sosiopat ditandai dengan kurangnya empati yang signifikan, yang berarti mereka mengalami kesulitan atau tidak mampu memahami dan berbagi perasaan orang lain. Kurangnya empati ini merupakan ciri sentral yang berkontribusi pada perilaku antisosial mereka, yang bertentangan dengan norma sosial dan seringkali mengakibatkan tindakan yang merugikan atau kriminal. Mereka cenderung melanggar hak-hak orang lain tanpa menunjukkan penyesalan atas tindakan mereka. Narsisis, di sisi lain, terutama berfokus pada diri mereka sendiri. Meskipun mereka mungkin memiliki beberapa kesulitan dengan empati, ini tidak sepenuhnya hilang seperti pada psikopat atau sosiopat. Narsisis terobsesi dengan citra diri mereka dan bagaimana orang lain memandang mereka. Mereka memiliki kebutuhan yang berlebihan akan kekaguman dan perhatian dan sering melebih-lebihkan kemampuan dan kesuksesan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Harga diri mereka sebagian besar bergantung pada pengakuan eksternal dan mereka dapat memanipulasi orang lain untuk mempertahankan persepsi ideal mereka tentang diri mereka sendiri. Ketika dikatakan bahwa setiap psikopat adalah narsisis, ini berarti bahwa individu psikopat sering menunjukkan ciri-ciri narsisistik seperti rasa nilai diri yang meningkat dan kecenderungan untuk mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi tanpa rasa bersalah atau penyesalan. Namun, tidak semua narsisis adalah psikopat. Banyak individu dengan narsisme, meskipun memiliki pandangan diri yang agung dan kurangnya empati sebagian, tidak terlibat dalam perilaku antisosial ekstrem dan tidak menunjukkan manipulasi dingin dan terhitung yang khas dari psikopat. Narsisis rata-rata tidak memiliki kekakuan emosional, agresi, dan pengabaian total terhadap aturan sosial dan hukum yang menjadi ciri khas individu psikopat. Singkatnya, meskipun narsisis dapat menjadi masalah dalam hubungan interpersonal karena fokus berlebihan pada diri mereka sendiri dan kebutuhan akan kekaguman, psikopat dan sosiopat menimbulkan bahaya yang lebih serius bagi masyarakat karena kurangnya empati sepenuhnya dan perilaku antisosial yang terbuka. Menghadapi seorang narsisis masih dapat sangat mengguncang dan terkadang sangat merugikan kesehatan emosional kita.
Tetapi, bagaimana kita dapat mengenali seorang narsisis sebelum tindakan mereka berdampak negatif pada hidup kita? Berikut 9 tanda kunci yang akan membantu Anda mengidentifikasi seorang narsisis dan melindungi diri Anda dari manipulasi mereka. 1. Keagungan. Narsisis hidup di dunia di mana mereka menganggap diri mereka lebih unggul dari semua orang, sering melebih-lebihkan kemampuan dan kesuksesan mereka. Ciri khas narsisme ini, di mana individu memiliki keyakinan berlebihan terhadap pentingnya dan superioritas mereka, diwujudkan melalui pandangan diri yang terdistorsi. Melihat diri mereka sebagai individu luar biasa yang ditakdirkan untuk hal-hal besar jauh di luar rasa harga diri yang sehat. Misalnya, seorang narsisis mungkin menganggap diri mereka yang terbaik di bidang profesional mereka tanpa memiliki keterampilan atau hasil yang mendukungnya. Narsisis tidak hanya menikmati kesuksesan mereka, tetapi juga cenderung membesar-besarkan atau menciptakannya untuk mengesankan orang lain dan mempertahankan citra superior mereka. 2. Kebutuhan akan kekaguman. Ini adalah ciri sentral lainnya dari narsisme. Orang narsisistik memiliki keinginan yang tak terpuaskan untuk menjadi pusat perhatian dan menerima pujian serta sanjungan dari orang lain. Kebutuhan ini bukan hanya preferensi untuk pengakuan. Ini adalah batu fondasi harga diri mereka dan cara mereka memandang diri mereka sendiri. Seorang narsisis memanfaatkan kekaguman orang lain sebagai sumber utama validasi pribadi. Tanpa jaminan yang konstan, pujian, dan perhatian, seorang narsisis dapat merasa kosong, tidak aman, dan bahkan tertekan. 3. Kurangnya empati. Ciri ini melibatkan ketidakmampuan yang substansial untuk memahami atau berbagi perasaan orang lain. Ini adalah defisit yang tidak hanya merupakan kesulitan dalam berhubungan secara emosional dengan orang lain, tetapi lebih kepada ketidakpedulian yang berkelanjutan terhadap pikiran, emosi, dan pengalaman orang lain. Seorang narsisis begitu fokus pada diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka sendiri, sehingga perspektif dan kebutuhan orang lain menjadi hampir tidak terlihat. 4. Manipulasi. Ini adalah ciri mendasar dari perilaku narsisistik, di mana narsisis menggunakan orang sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Dalam dinamika ini, orang-orang menjadi bidak dalam permainan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan narsisis tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap orang lain. 5. Sensitivitas terhadap kritik. Narsisis sangat tidak tahan terhadap kritik dalam bentuk apapun yang dianggap sebagai serangan langsung terhadap rasa superioritas mereka dan citra ideal mereka. Sensitivitas ini sangat berakar pada kerapuhan harga diri mereka. Meskipun mereka tampak sangat percaya diri, mereka sebenarnya sangat rentan terhadap apapun yang mungkin mengancam pandangan diri mereka. Hubungan interpersonal bermasalah. Narsisis sering berada di pusat cerita persahabatan dan hubungan asmara yang bergolak, ciri yang muncul dari kecenderungan mereka untuk melihat orang lain bukan sebagai individu dengan perasaan, kebutuhan, dan keinginan sendiri, tetapi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan mereka. Pandangan utilitarian tentang hubungan manusia ini mengarah pada serangkaian perilaku disfungsional yang dapat menciptakan konflik, kesalahpahaman, dan keretakan dalam ikatan emosional. 7. Pesona superficial. Pesona superficial adalah ciri umum pada narsisis yang seringkali menghadirkan citra yang sangat karismatik dan menarik, terutama pada tahap awal hubungan. Pesona ini sengaja dirancang untuk menarik dan menggoda, memanfaatkan kekaguman orang lain, dan keinginan untuk berhubungan dengan seseorang yang begitu menawan dan dinamis. 8. Eksploitasi. Eksploitasi adalah praktik umum di antara narsisis yang menggunakan situasi dan orang-orang untuk keuntungan pribadi mereka tanpa menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah. Perilaku ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang lain ada terutama untuk melayani kepentingan mereka atau berkontribusi pada kesuksesan dan kesejahteraan mereka. Sebagai kesimpulan, perilaku narsisistik adalah manifestasi langsung dari pandangan dunia yang egois. Narsisis memperlakukan orang lain sebagai sumber daya yang dapat dikonsumsi daripada sebagai individu dengan hak mereka sendiri. Kecenderungan ini tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi dalam jangka panjang dapat merusak kesejahteraan mereka sendiri.
seringkali membuat mereka terisolasi dan dalam konflik dengan dunia di sekitar mereka. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika video ini membuka mata Anda terhadap aspek narsisme yang belum Anda pertimbangkan, berikan kami like dan bagikan dengan siapapun yang menurut Anda akan mendapatkan manfaat darinya. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.